bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini kita akan membuat tutorial cara memisahkan jalur internet dari klien VPN server, baik itu PP2P, L2TP dan lain sebagainya pada MikroTik. Namun di sini saya hanya mencontohkan satu jenis VPN saja, yaitu PP2P saja. Karena prosesnya sama saja antara PP2P dan L2TP untuk pemisahan jalurnya. Nah, jadi di sini saya akan perlihatkan dulu. Jadi tutorial ini saya buat karena ada request dari salah satu komentar yang ada di video saya sebelumnya. Di sini komentarnya di menit 18, komentar dari Nox Ogek. Di menit 18.12 aku tertarik tuh bang sama kata-kata klien PP2P jalur ASP.NET itu bikin rule untuk memisahkan VPN di jalur ISP tertentu saja. Gimana caranya bang? Mohon petunjuknya. Jadi sebenarnya ini caranya menggunakan routing mark saja, sesuai dengan yang sudah saya buat di video sebelumnya. Dan memang ini sudah saya buat sebenarnya, cuman mungkin orang-orang agak bingung kalau untuk memisahkan jalur VPN, misalnya PP2P. Padahal di sini sebelumnya saya sudah buat nih untuk tutorial memisahkan jalur atau menggunakan policy based routing MikroTik berdasarkan source address sebenarnya. Jadi sebenarnya ini bisa digunakan, tutorial ini bisa digunakan bukan hanya untuk klien statik, bukan hanya untuk klien hotspot, namun untuk semua klien VPN server, PP2P, L2TP dan lain sebagainya. Itu bisa kita tinggal masukkan saja berdasarkan source addressnya seperti itu. Tapi tidak apa-apa, di sini saya akan coba buat untuk tutorial ini. Oke, jadi di sini saya akan perlihatkan dulu untuk topologinya seperti ini. Nah, di sini ada dua buah internet dari ISP, yaitu ISP1 dan ISP2 yang terhubung ke MikroTik dari si klien ini. Nah, di sini yang menuju ke ISP1 yang terhubung ke MikroTik klien ini menggunakan IP 192.168.1.2, gateway-nya ke 192.168.1.1, dan untuk yang ke ISP2 IP-nya adalah 192.168.7.2, gateway ke 192.168.7.1. Nah, di sini sebelum mencapai klien ada sebuah router di belakang. Nah, jadi di sini kliennya untuk terkoneksi ke internet itu akan melakukan dial ke 10.10.10.1 pada MikroTik ini. Oke, yang langsung saja kita akan set dulu untuk MikroTik ini. Sini saya akan set pertama interface-nya, saya akan berikan nama di sini Ether 1, yaitu ke ISP1, Ether 2 ke ISP2. Jadi kita berikan nama seperti ini agar tidak bingung. Ether 3 ke lokal seperti ini. Oke, kemudian kita set untuk IP address dari masing-masing interface-nya. Sini saya set dulu untuk yang ke ISP1 sesuai dengan yang ada di gambar ini, yaitu 192.168.1.2/24 misalnya, Ether 1 ke ISP1. Lalu kita set lagi untuk yang ke ISP2, Ether 2, yaitu 192.168.7.2/24. Nah, di sini kita coba lakukan ping dulu ke tiap-tiap gateway dari ISP. Yang pertama gateway dari ISP1. Oke, replay. Kemudian saya ping lagi ke gateway dari ISP2. Oke, replay juga. Oke, selanjutnya kita buat settingan DNS terlebih dahulu. DNS provider. Di sini saya isikan DNS provider. Lalu kemudian kita set untuk NAT. Jadi di sini saya set untuk NAT-nya. Di sini source NAT
out interface-nya yang pertama ke yang ISP1, actionnya masquerade. Kemudian kita buat satu lagi untuk NAT ke ISP2. Di sini chainnya source NAT, out interface-nya ether2 ISP2, actionnya masquerade. Oke, lalu kemudian kita buat untuk rootnya. Oke, sorry, untuk rootnya nanti kita buat belakangan setelah kita membuat mangle untuk memisahkan rute dari PP2P-nya. Yang pertama di sini kita buat dulu untuk IP pool. IP pool di sini yang akan kita gunakan untuk sebagai profil pada PP2P. Nah, di sini misalnya saya buat dulu untuk IP poolnya, misalnya PP2P jalur ISP1 atau PP2P via ISP1 seperti ini saja. Lalu di sini saya berikan range addressnya, misalnya misalnya berapa bagus ya, 192.168, misalnya 192.168.20.2 sampai 192.168.20.254. Terserah kalian ingin memberikan range IP poolnya berapa. Kemudian saya buat lagi satu untuk PP2P via ISP2. Sini misalnya 192.168.40.2 sampai 192.168.40.254 seperti ini. Jadi ada dua IP pool PP2P untuk tiap-tiap profile pada PP2P. Nah, berikutnya kita buat untuk PP2P-nya. Pertama kita set dulu PP2P server, kita enable seperti ini, kemudian kita apply, kemudian oke. Setelah itu kita menuju ke bagian profile. Di sini saya akan buat profilnya. Di sini misalnya saya berikan saja namanya PP2P via ISP1 seperti ini. Kemudian local address-nya saya sesuaikan dengan address pool yang sudah saya buat, yaitu PP2P via ISP1. Di sini saya gunakan 192.168.20.1. Remote address-nya kita pakai yang sudah kita buat, yaitu PP2P via ISP1. Nah, kemudian DNS servernya kita sesuaikan saja dengan DNS server yang dari provider seperti ini. Lalu untuk protokol limit dan queue-nya itu terserah kalian ingin melakukan set seperti apa. Di sini saya tidak melakukan setting karena di sini kita hanya fokus untuk membagi jalur dari PP2P saja. Oke, ini untuk yang profil pertama, kita apply. Kemudian kita buat satu profil lagi. Sini misalnya saya berikan nama PP2P via ISP2. Local address-nya saya sesuaikan dengan IP pool yang sudah saya buat, yaitu 192.168.40.1. Remote address-nya saya gunakan IP pool PP2P via ISP2. DNS servernya masukkan DNS server dari provider. Kemudian kita apply. Oke, di sini sudah ada dua PP2P. Nah, sekarang kita buat untuk secretnya. Nah, di sini secretnya saya akan buat dua user secret di sini. Misalnya saya berikan nama AYZ. Terserah kalian sih ingin berikan user apa. AYZ ISP1 seperti ini saja. Terserah kalian berikan nama apa. Kemudian 123.456.78. Servisnya misalnya bisa ini, bisa disesuaikan ingin menggunakan apa. Misalnya sini saya gunakan PP2P. Kemudian profilnya saya gunakan yang PP2P via ISP1. Jadi pada saat saya menggunakan user ini,
pada saat klien melakukan dial menggunakan user ini, maka koneksi internetnya akan diarahkan ke ISP1. Kemudian kita apply. Lalu di sini saya buat lagi satu, misalnya IEZ ISP2, passwordnya 8765431 misalnya. Servisnya saya buat PP2P, profilnya PP2P via ISP2, kemudian apply. Jadi pada saat klien melakukan dial menggunakan user IEZ ISP2, maka internetnya akan diarahkan ke ISP2. Oke. Jadi di sini yang pertama. Nah, untuk PP2P sudah selesai. Berikutnya kita akan buat untuk mangle, untuk memisahkan traffic atau memisahkan jalurnya. Nah, di sini kita menuju ke bagian IP, kemudian firewall, lalu mangle di sini. Nah, di sini kita akan buat mangle-nya itu rule-nya yang pertama yang untuk via ISP1 sini chain-nya pre-routing. Nah, source address-nya kita masukkan address dari IP pool yang sudah kita buat tadi, network IP pool-nya. Nah, untuk yang ISP1 kita gunakan networknya tentu saja 192.168.20.0/24. Bentar, saya geser dulu. Nah, di sini kita gunakan source address-nya 192.168.20.0/24. Kalian bisa gunakan source address atau bisa gunakan source address list, terserah yang mana yang ingin kalian gunakan, sama saja. Kalau source address kan hanya satu network yang bisa dimasukkan. Kalau address list kita bisa gunakan dalam satu nama address list itu bisa beberapa network seperti itu. Jadi hanya seperti ini, chain pre-routing, source address, kemudian di bagian action kita pilih mark routing. Lalu di sini pass-through-nya jangan dicentang. Baru di sini kita berikan nama routing marknya PP2P, misalnya PP2P via ISP1 seperti ini. Kemudian kita apply. Oke, jadi ini kita berikan komentar jalur PP2P via ISP1 seperti ini. Jadi ini PP2P dari lokal menuju ke internet ya, jadi bukan dari internet menuju ke lokal. Jadi ini hanya untuk jalur PP2P dari klien pada saat ingin mengakses ke internet. Lalu di sini saya buat lagi satu. Di sini di general chain pre-routing, source address-nya saya masukkan yang IP pool, network IP pool dari PP2P via ISP2, yaitu 192.168.40.0/24 seperti ini. Kemudian actionnya kita pilih mark routing, pass-through-nya tidak usah dicentang, new routing marknya isi saja di sini PP2P via ISP2 seperti ini. Oke, kemudian kita apply. Di sini saya berikan komentar lagi, jalur PP2P via ISP2 seperti ini. Oke, berarti sudah ada dua mangle yang kita buat, PP2P yang akan dilewatkan ke ISP1 dan PP2P yang akan dilewatkan ke ISP2. Oke, setelah itu setelah itu kita buat untuk routingnya, IP route di sini. Nah, yang pertama kita buat seperti ini, kita tambahkan IP route-nya, destination address-nya default route yaitu 0000/0, gateway-nya ke gateway dari ISP1 yaitu 192.168.1.1. Lalu di sini routing mark-nya kita pilih PP2P via ISP1 seperti ini. Kemudian kita apply dan oke. Nah, berikutnya kita pilih lagi route seperti ini. Sekarang kita akan buat jalur untuk PP2P yang akan melewati ke ISP2. Jadi destination address-nya sama, gateway-nya ke gateway dari ISP2 yaitu 192.168.7.1. Lalu routing mark-nya kita pilih di sini
routing mark yang sudah dibuat yaitu PP2P via ISP2. Sini PP2P via ISP2 seperti ini. Kemudian kita apply. Nah, di sini saya berikan komentar dulu. Jalur PP2P via ISP1. Nah, kemudian yang ini saya berikan komentar juga. Jalur PP2P via ISP2. Salah, ini komentarnya salah. Ini ISP2. Kita bisa lihat di sini reachable ISP2. Nah, yang ini via ISP1. Kita coba cek lagi. Oke, sudah benar. Oke, sudah benar. Nah, berikutnya saya akan set juga untuk IP dari Ether 3 di sini. Kita set 10.10.10.1/24 ke Ether 3 lokal seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan coba ping dulu ke IP lokal dari router yang ada di belakang mikrotik ini. Ping 10.10.10.2. Oke, replay. Nah, sekarang berarti kita sudah selesai untuk setting pemisahan jalur dari PP2P ini. Jadi ini bisa digunakan untuk selain PP2P juga, bisa untuk PPOE, bisa untuk L2TP, bisa untuk OVPN, SSTP dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan coba di sini. Saya akan nyalakan untuk kliennya. Saya atur dulu posisinya. Ini saya hapus saja kolom-kolom yang tidak dipakai. Sini saya set dulu untuk IP kliennya, yaitu yaitu IP 192.168.100.100. Gateway ke 192.168.100.1. Oke, di sini sudah terkoneksi. Saya coba lakukan ping dulu. Saya akan coba ping ke gateway. Oke, replay. Sekarang saya akan coba ping ke IP dari mikrotik. Nah, di sini masih timeout. Kenapa? Karena di sini saya belum membuat root di mikrotiknya.
ke IP 192.168.100.0/24 via 10.10.10.2. Oke, di sini sudah replay ke IP dari Mikrotik VPN PP2P server. Sekarang kita akan coba dial ke PP2P. Sini saya coba cek dulu. Sini saya akan dial ke IP PP2P Ether 3 dari Mikrotik, yaitu 10.10.10.1. Lalu di sini saya gunakan PP2P seperti ini, kemudian oke. Nah, sekarang saya akan coba dial menggunakan yang pertama. Saya akan gunakan yang user PP2P yang akan lewat di ISP1, internetnya akan lewat ke ISP1. Sini IZ ISP1, passwordnya 123456778. Sekarang saya akan dial. Oke, di sini PP2P sudah terkoneksi. Sekarang kita coba testing. Pertama saya akan lihat untuk IP config terlebih dahulu. Nah, di sini PP2P-nya mendapatkan IP 192.168.20.254 sesuai dengan source address di sini 192.168.20. Ya, sesuai dengan IP pool yang sudah kita buat tadi untuk PP2P via ISP1. Di sini kita bisa lihat dari 192.168.20.2 sampai 192.168.20.254. Dan di sini juga kita bisa lihat di firewall Mangle yang muncul counter bytes dan paketnya hanya jalur PP2P via ISP1. Mark routing jalur PP2P via ISP1 yang muncul mark paket. Ini menunjukkan bahwa klien PP2P yang IZ ISP1 ini itu hanya dapat melewati jalur internet ISP1 ini. Nah, sekarang kita coba ping dulu ke Google misalnya, replay. Sini saya akan coba lakukan traceroute ke Google. Seperti ini. Nah, kalian lihat yang hop kedua, dia melewati 192.168.1.1 yaitu gateway dari ISP1 di sini. Dan kita bisa lihat di interface yang muncul counter byte-nya adalah adalah yang ISP1 pada saat saya melakukan ping. Saya coba ping. Nah, seperti ini. ISP1 yang muncul counter byte, sedangkan ISP2 tidak ada. Seperti ini, 0. Nah, sekarang saya akan coba lakukan koneksi ke internet. Saya akan lakukan browsing misalnya ke youtube.com. Nah, kita bisa lihat di sini RX dan TX yang muncul hanya di ISP1. Pada saat saya juga melakukan traceroute ke youtube.com, itu hanya melewati yang gateway dari ISP1 yaitu 192.168.1.1 seperti ini. Ini menunjukkan kita sudah berhasil untuk memisahkan traffic. Jadi untuk yang jalur PP2P yang IZ ISP1 ini itu benar-benar hanya melewati PP2P ISP1. Dia hanya benar-benar melewati interface ISP1 dengan gateway 192.168.1.1 seperti hasil traceroute di klien ini. Nah, sekarang misalnya kita coba ubah untuk usernya. Sekarang saya akan gunakan yang IZ ISP2. Sini IZ ISP2. Passwordnya
8765431 seperti ini. Saya connect. Nah, di sini yang pertama kita lihat dulu untuk IP config-nya. Nah, di sini IP dari PP2P-nya itu mendapatkan IP 192.168.40 sesuai dengan IP pool untuk profile PP2P ISP2. Sini gateway-nya 40.1 klien mendapatkan 192.168.40.254 sesuai dengan IP pool PP2P via ISP2 seperti ini. Oke, berarti dan active connection-nya adalah IAZ ISP2. Oke, sekarang kita coba lakukan traceroute lagi seperti tadi. Kita coba lihat. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini saya coba reset counter lagi. Ini saya reset counter. Nah, sekarang kita bisa lihat pada saat saya melakukan ping ke 8888 misalnya. Nah, di sini yang muncul counternya adalah yang mark routing jalur PP2P via ISP2 seperti ini. Sedangkan yang ISP1 tidak ada counter bytes maupun paket seperti ini. Dan kita bisa lihat juga di sini yang muncul traffic di interface adalah yang Ether2 ISP2 seperti ini. Sedangkan yang Ether1 ISP1 itu counter byte-nya 0 seperti ini. Oke, sekarang kita coba lakukan traceroute ke 8888 misalnya. Nah, di sini kalian bisa lihat di hop kedua dia melewati gateway dari ISP1 yaitu gateway dari ISP2 yaitu 192.168.7.1 seperti ini. Saya coba traceroute lagi ke misalnya ke YouTube. Nah, hasilnya sama, dia melewati juga ke ISP2 gateway-nya yaitu 192.168.7.1. Sekarang kita coba buka misalnya YouTube dan kalian lihat traffic dari Ether2 ISP1 dan Ether1 ISP1, Ether2 ISP2 dan Ether1 ISP1. Nah, di sini kita bisa lihat yang muncul counter byte baik itu TX maupun RX hanya interface dari Ether2 ISP2 seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini yang muncul traffic hanya di ISP2. Seperti ini. Nah, ini menunjukkan kita sudah berhasil membagi jalur dari PP2P menggunakan profil yang berbeda, lalu juga menggunakan mangle yang berbeda. Tinggal pasang saja source address dari masing-masing profile, lalu di bagian rootnya ya tinggal dibuatkan saja ini routing marknya. Jadi di sini semuanya default root dengan gateway yang berbeda yaitu gateway ISP2 dan ISP1. Lalu di sini routing marknya kita ambil sesuai dengan mangle yang sudah kita buat di sini. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita sudah berhasil untuk memisahkan jalur internet dari klien PP2P. Nah, demikian tadi tutorial dari AS Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari AS Channel. AS Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.